Shalom, perkenalkan nama saya Yose Yelahea. Saya dari program studi pendidikan musik gereja. Di video kali ini saya akan membahas tentang aktualisasi Pancasila sebagai paradigma di kehidupan kampus. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu pendahuluan, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus, Pancasila secara objektif, Pancasila secara subjektif, dan nilai-nilai Pancasila pada kegiatan mahasiswa. Pendahuluan. Aktualisasi adalah sesuatu mengaktualkan, yang berarti menyegarkan kembali atau membuat sesuatu menjadi nyata. Dalam masalah ini adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku dari seluruh warga negara, mulai dari aparatur dan pemimpinan nasional sampai kepada masyarakat biasa. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus. Yang pertama, dosen menyampaikan dan menjelaskan nilai-nilai Pancasila secara benar dan berkelanjutan kepada mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa menerapkan sikap toleransi terhadap perbedaan budaya, suku bangsa, dan agama. Yang ketiga, musyawarah menjadi instrumen penting dalam pengambilan kebijakan perguruan tinggi. Dan yang keempat, setiap lapisan dalam kampus, baik mahasiswa, dosen maupun rektor, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Aktualisasi Pancasila secara objektif. Aktualisasi Pancasila secara objektif yaitu melaksanakan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan dalam bidang kehidupan kenegaraan lainnya. Aktualisasi Pancasila secara subjektif. Aktualisasi Pancasila secara subjektif yaitu pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, warga negara, dan penduduk. Pelaksanaan Pancasila secara subjektif sangat ditentukan oleh kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada kegiatan mahasiswa. Mahasiswa merupakan bagian dari pemuda yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Oleh sebab itu, mahasiswa harus berdiri di garis depan dalam mempelopori pembangunan bangsanya. Nilai-nilai Pancasila pada kegiatan mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa dalam segala kegiatannya harus dapat menunjukkan keimanan dan pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena semua hasil dicapai baik oleh pribadi kita masing-masing maupun oleh seluruh bangsa Indonesia dalam hidup bernegara dan berkebudayaan dalam segala seginya adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, sebagai perwujudan hal tersebut adalah dengan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang merupakan wahyu Tuhan melalui Rasul dan Nabi, yang merupakan amal perbuatan yang nyata. Untuk itu, maka dalam kehidupan nyata diperlukan adanya toleransi antar sesama pemeluk agama. Yang ketiga, mahasiswa dalam segala kegiatannya harus menyadari betul bahwa manusia adalah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Antara manusia yang satu dengan yang lain adalah sama dan sederajat, termasuk di hadapan hukum. Mempunyai hak-hak yang sama sehingga menumbuhkan rasa keadilan di antara segenap warga negaranya. Setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan pada Tuhan, sesama manusia, masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan, menyatakan pendapat, dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan HAM. Kesimpulan, aktualisasi Pancasila di lingkungan kampus merupakan upaya untuk menerapkan nilai-nilai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari, baik secara objektif maupun subjektif. Secara objektif, penerapan Pancasila di kampus dapat terlihat dalam kebijakan, organisasi, dan kegiatan kampus yang berfokus pada kebaikan bersama, seperti pengelolaan yang adil dan inklusif.
Sementara itu, secara subjektif, individu-individu di kampus seperti mahasiswa, dosen, dan staf diharapkan menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari seperti kejujuran, saling menghargai, dan kerjasama. Kegiatan mahasiswa seperti organisasi, diskusi, seminar, dan pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi saran yang efektif untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara demokrasi, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Sekian dan terima kasih.